Shalom saudara-saudara, waktu begitu cepat ya. Saya sudah ada berdiri di tempat ini. Tema bulan ini saya mengawali ya. Ada bulan yang baru, Oktober, pas tanggal 1, wayai bayaran. Tapi saya enggak bayaran saudara. Tema bulan ini, nggak tahu ini saya salah baca atau enggak ya. Privilege akses atau mungkin jalur khusus ya Pastor Sam. Saudara, kita sudah diberi Tuhan jalur khusus untuk langsung kepada Bapa. Kita baca yang terambil di dalam Yeremia 29 ayat 12 yang berbunyi demikian. Maka kamu akan meminta tolong kepadaku, kamu akan datang untuk berdoa kepadaku dan aku akan menjawab doamu. Saudara, di sini dikatakan bahwa kamu akan meminta tolong kepadaku. Kalau di sini dikatakan minta tolong berarti yang minta tolong itu berarti orang yang lemah ya saudara ya. Orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang tidak berdaya. Dan di sini dikatakan kalau orang yang tidak berdaya yang membutuhkan pertolongan itu datang kepada Tuhan. Di sini Tuhan sudah mengatakan, aku akan menjawab doamu. Berarti di sini saudara, Tuhan itu sudah mengerti siapa kita ya saudara. Jadi Tuhan itu memberi kita itu jalan yang khusus, jalur yang khusus untuk apa? Untuk datang kepada Dia. Di sini doa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan. Apa itu harapan kita itu apa yang menjadi harapan kita itu bisa terkabul, bisa terwujud, bisa terjadi. Itulah doa ya saudara. Kalau kita berdoa kita tidak mengharapkan sesuatu terjadi itu namanya bukan doa ya saudara. Doa itu pasti mengharapkan sesuatu terkabul seperti yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu berdoa itu adalah hal yang sangat penting. Berdoa itu adalah hal yang benar-benar seperti hidup kita ini membutuhkan nafas ya saudara. Jadi kalau orang hidup itu membutuhkan nafas, demikian juga dengan kita ya saudara. Orang-orang percaya itu doa itu adalah hidup kita. Doa itu adalah nafas hidup kita. Oleh karena itu kalau kita ini hidup, kalau kita ini bernafas, maka teruslah untuk kita berdoa. Tapi kalau kita sudah tidak bernafas lagi, berarti kita tidak bisa berdoa ya saudara. Tapi seringkali kita ini menghabiskan waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu dihabiskan untuk kepentingan kita sendiri ya saudara. Maksudnya itu untuk pekerjaan, untuk keluarga, bahkan untuk kesenangan hati kita. Padahal orang percaya itu membutuhkan doa. Tadi Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan minta tolong, berarti kita ini lemah. Tapi pada kenyataannya seringkali waktu-waktu yang Tuhan berikan itu tidak kita pergunakan untuk berdoa. Seperti saya aja saudara, ketika waktu saya masih bekerja di luar kota itu saudara, walaupun saya itu pulangnya itu larut malam, hari-hari biasa itu saya sampai rumah itu 7:30 sampai 8:30 saudara. Kalau lembur itu bisa sampai jam 9 atau jam 10. Bahkan saya pernah itu karena tol macet sampai di rumah itu jam 1 malam saudara. Jadi tapi saya besoknya tetap harus berangkat, tidak boleh terlambat. Ketika saya bangun saudara, saya tidak memikirkan berdoa saudara. Saya memikirkan itu saya takut terlambat. Kalau saya terlambat 10 menit, nyampe sana itu bisa lebih dari 10 menit saudara. Teman-teman bisa ngomel. Jadi dengan pekerjaan pun kita itu bisa tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Padahal
kita itu kita orang percaya itu harus mendahulukan doa ya. Kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum kita beraktivitas. Seperti yang Tuhan Yesus teladankan ya saudara, yaitu yang ada di dalam Markus 1 ayat 35 ya saudara. Markus 1 ayat 35 itu Markus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Loh, Tuhan Yesus itu sudah meneladankan bahwa pagi-pagi benar. Berarti sebelum kita melakukan segala sesuatu itu Tuhan Yesus sudah meneladankan untuk kita itu berdoa. Karena Tuhan Yesus itu tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu kita itu harus berdoa. Sebenarnya berdoa itu adalah aktivitas atau tindakan yang sederhana ya saudara. Kita bisa melakukan berdoa itu di mana saja dan kapan saja ya saudara, tidak seperti saudara kita seberang ya saudara. Mereka itu harus dengan gerakan-gerakan tertentu dan menghadap ke arah tertentu ya saudara. Tapi kalau kita tidak ya saudara, dimanapun kita berada, kapanpun saja, kita itu bisa berdoa ya saudara. Seperti yang dialami oleh Yunus ya saudara. Yunus berdoa ketika dia ada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu pasti suasananya gelap ya saudara, nggak ada lampu. Di sana pasti amis ya saudara, mungkin. Tapi kalau saya lihat di gambar-gambarnya anak sekolah minggu itu seperti terowongan ya saudara. Jadi di sanalah Yunus itu dalam keadaan seperti itu, Yunus itu masih bisa berdoa ya saudara. Tapi waktu ya saya kembali ceritakan yang waktu saya bekerja itu saudara, dalam keadaan seperti itu saya tidak memikirkan untuk berdoa. Bahkan ketika sudah nyampe di mobil ya saudara, itu sebenarnya saya juga bisa berdoa, tapi saya ngobrol sama teman, bahkan akhirnya tertidur ya saudara. Saya tidak memikirkan untuk berdoa. Padahal dimanapun kita berada, kapanpun kita ada itu, kita itu bisa berdoa. Kita tidak memikirkan bagaimana posisi kita harus berdoa. Tidak ya saudara. Bahkan ada ya seseorang itu yang mempunyai masalah, yang menekan hidupnya. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk berdoa. Karena saya juga mengalami itu saudara. Tidak punya kekuatan untuk berdoa itu. Dan yang bisa dilakukan itu menangis saudara. Saya enggak ya saudara ya. Ada yang hanya bisa menangis, bahkan ada yang mudah tersinggung. Kalau ada orang ada masalah kan biasanya mudah tersinggung ya saudara. Dan akhirnya memicu untuk marah. Pasti kita semua pernah mengalami seperti itu ya saudara. Saya juga pernah mengalami seperti itu, tapi puji Tuhan kalau saya mau marah saya ingat bahwa saya sudah berada di atas mimbar, jadi saya harus bisa mengendalikan diri. Nah saudara, ketika masalah itu mendesak kita ya saudara, kita itu membutuhkan Tuhan, yaitu untuk berdoa. Dan berdoa itu tidak membutuhkan kata-kata yang indah ya saudara, kata-kata yang disusun seperti syair-syair penyair terdahulu itu ya saudara ya. Harus dengan kata-kata yang indah saudara. Kita enggak, Tuhan tidak memerlukan hal itu. Tuhan itu hanya hanya melihat hati kita. Tuhan itu
kita mau nggak datang kepada Tuhan? Seperti di dalam tema itu ya, maka kamu akan meminta tolong kepadaku. Mau nggak kita minta tolong kepada Tuhan? Yaitu di dalam doa. Dan ketika kita berdoa, saudara, Tuhan juga melihat kesungguhan hati kita ya saudara. Apa kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan? Karena dengan demikian saudara, kita akan melihat karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 16 ya saudara. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di sini marilah kita penuh dengan keberanian. Kalau enggak salah dalam ejaan lama atau Alkitab saya itu dengan penuh keyakinan atau dengan penuh percaya gitu saudara ya. Jadi di sini kita itu harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika kita berdoa. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan kita tidak boleh ragu ya saudara. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, saudara, di sini dikatakan kita harus percaya dengan iman, kita juga tidak boleh ragu-ragu. Nah, bukan hanya percaya, kita tidak boleh ragu-ragu, tapi ada lagi saudara, di pasal 5 ayat 16 ya Pak Hendro. Pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lah saudara, di sini ya kita harus percaya, tidak boleh ragu. Dan apa? Kita harus mengakui dosa-dosa kita, Bapak. Sebenarnya kita ini adalah orang berdosa ya saudara. Oleh karena itu kita itu harus mengakui terlebih dahulu bahwa kita ini orang berdosa. Maka Tuhan nanti akan mengampuni. Makanya di sana itu dikatakan orang benar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Berarti doa orang yang dibenarkan ya saudara. Kita ini adalah orang yang dibenarkan. Berarti doa orang yang dibenarkan itu sangat besar kuasanya. Jadi yang sakit akan disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan akan dilepaskan ya saudara. Dan bahkan di dalam Mazmur 34 ayat 18, ini Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Loh saudara, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, berarti kita yang sudah dibenarkan berseru-seru, yaitu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakannya saudara. Puji Tuhan. Saya saudara, kapan hari itu saya pernah cerita ke Pastor Sam, tensi saya tiba-tiba
saya itu pusing, terus migrain, ada mualnya. Kalau begitu ada mualnya, saya langsung tensi, saudara. Ternyata tensi saya itu 189/90 berapa gitu loh. Saya sudah ada rasa khawatir ini, saya minum obat darah tinggi. Sebenarnya yang saya memang sedang bukan ragu, sedang takut ya saudara. Karena apa? Kembali lagi, mungkin apa yang saya sampaikan ini terlalu sering ya saudara. Mungkin bulan ini lancar, bulan ini waktu itu tagihan saya kurang 10 hari, kurang separuh saudara. Apa saya enggak padahal saya sudah berusaha untuk aku percaya gitu, karena Tuhan Kau menolong aku pada hari-hari kesesakanku, pasti hari ini pasti pada waktunya Kau menolong aku. Tapi ternyata itu tidak bisa dibohongi loh saudara. Tensi saya naik, saya baru begitu itu saya sadar saudara. Saya mengingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apapun yang saya takutkan loh saudara, tidak pernah terjadi. Jadi tagihan itu loh, setiap tanggal 9 itu mesti ngumpul saudara. Karena saya harus membayar tanggal 10. Jadi setiap tanggal yang sudah ditentukan, itu pasti terkumpul saudara. Dan ketika saya melepaskan beban saya, dan Tuhan terima kasih Engkau menolong aku. Hari-hari yang lalu Engkau menolong aku, pasti Engkau menolong aku. Aku lepaskan kekhawatiranku dan ketakutanku. Saudara ya, ternyata tensi saya itu normal-normal sendiri. Saya sudah enggak sakit kepala, lambung saya sudah enggak mual. Dan ketika saya mengingat-ingat kebaikan Tuhan, ketika saya mengucap syukur, itu sudah berdoa loh saudara. Karena apa? Waktu tensi saya naik, saya enggak ambil waktu terus saya lipat tangan dengan posisi tertentu, enggak saudara. Pada saat itu saya ingat, iya iki tensiku munda, iki karena aku ketakutan. Saya takut, malu ya saudara, saya enggak mau, tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Nah saudara, pada saat saya mengatakan demikian, itu adalah doa loh saudara. Dan Tuhan itu memberikan damai sejahtera pada saya sampai saat ini juga. Dan saya enggak tahu saudara ya, hari ini tuh terkumpul tinggal tadinya kurang separuh ya saudara, sekarang mungkin kurang 1/4 ya saudara, puji Tuhan. Saya enggak nyangka juga itu, makanya kalau saya ketakutan itu sebenarnya saya juga malu saudara kalau saya ingat, karena pertolongan Tuhan itu loh selalu dan tepat waktu. Nah saudara, oleh karena itu janganlah kita itu mengatakan hal-hal buruk ya saudara dalam hidup kita, seperti mengumpat ya. Kadang kan kalau kita jengkel itu saudara ya, kebanyakan orang itu mengumpat ya saudara ya, bahkan kata-kata kotor, bahkan bisa itu juga kesempatan untuk ngerasani orang, itu hal-hal itu adalah bukan hal-hal yang baik ya saudara, itu adalah hal-hal yang buruk, dan itu berlawanan dengan doa ya saudara. Karena doa itu hal-hal yang baik, harapan-harapan, hal-hal yang kita inginkan itu terjadi. Kalau hal-hal buruk itu bukan doa ya saudara, karena Tuhan itu enggak mungkin memberikan hal-hal yang buruk, karena sejak dunia dijadikan Tuhan aja sudah memberikan yang baik ya saudara. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya, dan kita telah dibenarkan, dan Tuhan telah berkata, berseru kepada kita
Dan di dalam tema bulan ini Tuhan mengatakan, aku akan menjawab doamu. Saudara, dengan kita berdoa itu bisa mengatasi rasa takut. Saya dulu juga pernah, saudara ya, rasa takut, maksud saya ini trauma gitu, saudara ya, karena saya dulu itu pernah waktu Kertajaya itu belum jadi perempatan ya, masih putar balik gitu. Saya itu pernah nonton bioskop itu pulang malam, saudara, dan di situ ada orang jahat. Saya akhirnya saya mencari tempat untuk berlindung gitu ya. Akhirnya membuat saya trauma lah. Waktu itu akhirnya membuat saya trauma. Trauma itu memakan waktu cukup lama, saudara. Karena apa? Kejadian itu ada di belakang saya, jadi walaupun siang, walaupun jam berapa aja, kalau ada orang di belakang saya itu liri-liri, itu anggapan saya itu seperti kejadian yang bertahun yang pernah terjadi, saudara, waktu itu ya. Karena sudah lama saya sudah nggak trauma lagi. Hanya ketika saya ketakutan, saya berdoa, ketakutan itu hilang, saudara. Nah, dengan berdoa pun itu kita bisa mengatasi rasa takut, godaan ya, saudara. Mungkin godaan hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa ya, saudara. Berdoa juga bisa mendatangkan hikmat seperti yang pernah Salomo minta kepada Tuhan bahwa agar Salomo diberi hikmat ya, saudara. Akhirnya Salomo diberi hikmat dan bisa kayak menjadi hakim gitu ya, Pastor Sam ya. Salomo bisa mengatasi setiap masalah pada saat itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan dengan berdoa, saudara, itu kita bisa juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Maka Tuhan itu akan menjawab seperti yang dijanjikannya. Bahkan Tuhan itu, saudara, akan menunjukkan pada kita hal-hal besar, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki.